Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian sobat anime, sobat manga? Kali ini di video baru aku akan mengangkat sebuah topik tentang The Awakening atau fase puncak dari kekuatan buah iblis. Atau nama lainnya kita bisa menyebutnya dengan sebutan kebangkitan buah iblis. Sebenarnya apakah yang disebut dengan Awakening itu sendiri? Menurut opini aku pribadi, The Awakening itu adalah atau fase kebangkitan dari buah iblis ini adalah ketika user atau pengguna dari buah iblis itu sendiri memaksimalkan penggunaan kekuatannya. Tapi tentu saja kita tidak bisa mengabaikan ilustrasi-ilustrasi berdasarkan informasi di chapter-chapter One Piece sebelumnya. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan. Awakening adalah salah satu fenomena unik dalam serial One Piece. Terdapat beberapa perubahan kombinasi berbeda serangan ketika buah iblis mengalami awakening. Bisa dikatakan awakening adalah puncak dari kekuatan buah iblis ketika user memaksimalkan penggunaan kekuatannya. Kita lihat pada chapter 785, Don Flamingo memperlihatkan bagaimana seharusnya awakening digunakan. Bukan hanya bisa mengubah sifat paramesia, tapi sifat buah iblisnya mendekati logia. Kita melihat bagaimana seisi kota berubah menjadi benang. Yang gila lagi, dia menciptakan sangkar burung sebagai penjara. Penggunaan The Awakening Don Flamingo ini melebihi waktu 20 menit ketika bertarung melawan Luffy dalam mode Gear 4. Ditambah lagi, Don Flamingo menggunakan Buso Shokuhake yang membuat perubahan serangan kombinasi dari buah iblisnya. Bisa dikatakan Awakening Don Flamingo membuat dia hampir overpower. Don Flamingo berkata ada 1 juta kali kemungkinan yang terjadi jika user atau pengguna buah iblis mengalami awakening. Ada perubahan kombinasi serangan atau perubahan dari sifat asli buah iblis tersebut. Bisa jadi seperti yang saya katakan, sifat buah aslinya adalah paramesia, kemudian dia menjadi logia atau menjadi zoan. Gilanya lagi, jika The Awakening ini memunculkan 3 sifat sekaligus, sifat paramesia, zoan, dan logia. Bagaimana dengan pertarungan Luffy melawan Katakuri? Wah, ini pertarungan yang gila banget. Dari jam 10 pagi lewat sampai jam 12 malam lewat 28 menit. Hampir jam 1 dini hari. Tetapi kalau kita lihat pada chapter 883 ketika Luffy bertarung dengan Katakuri. Sebenarnya Katakuri lebih meyakini dan mengandalkan Kenbun Soku no Hakinya daripada sekedar melakukan kombinasi serangan. Katakuri menciptakan atau menggunakan haki dan The Awakeningnya untuk mengantisipasi serangan Luffy ketika dia mampu melihat 1 menit ke masa depan. Dalam kasus yang berbeda masih di tipe buah iblis paramesia, yaitu Eustace Captain Kid memiliki buah iblis Jiki no Mi. Eustace Captain Kid ternyata telah mengalami fase The Awakening tapi tidak mengubah sifat buah iblis paramesianya. Dia mampu menghimpun benda-benda logam dan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang dia inginkan dengan memberikan sifat magnetis pada benda logam lain yang dikumpulkannya. Ini mirip seperti tukang pengepul atau pemulung ya. Oke, kita lanjut ke buah iblis tipe Zoan. Buah iblis Zoan atau tipe Zoan pada chapter 1069 ini sudah dijelaskan pertempuran kedua kalinya antara Luffy melawan Rob Lucci dijelaskan oleh Shaka. Penggunaan Awakening buah iblis Zoan membuat usernya kehilangan kepribadian. Kita bisa melihat Rob Lucci kehilangan sifat manusianya. Dia lebih mirip seperti harimau buas yang kelaparan, ditambah lagi peningkatan kekuatan fisik dan kecepatan. Ada perubahan form atau bentuk tubuhnya. Dan Luffy lebih mirip dengan anak kecil yang bermain-main dengan mainan barunya. Ada fenomena unik di sini, kemunculan Homu Ragumu atau awan putih. Pada Luffy, mode Sun God Nika atau Gear 5 berwarna putih, sedangkan Rob Lucci berwarna hitam. Tidak ada jawaban yang sempurna untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut pandangan saya, Oda menerapkan konsep yin yang, di mana ada keseimbangan antara kebaikan melawan kejahatan. Bagaimana dengan tipe Inu Inu no Mi, mode manusia serigala? Buah iblis
iblis yang dimakan oleh Yamato. Warna Homuragumo-nya kadang berwarna putih, tiba-tiba bisa berwarna biru atau berwarna merah. Nah, ini mungkin dipengaruhi oleh sifat Mythical Zoan dari buah iblisnya tersebut, di mana dia adalah serigala pelindung negeri Wano. Terus mengapa warnanya berwarna merah? Kalau kita melihat, ternyata Yamato mampu menggunakan Haosoku no Haki, lalu dia mengalirkan pada palu atau gadanya, persis seperti teknik milik Kaido. Karena itulah Homuragumo-nya berwarna merah. Ada kasus berbeda lagi ketika buah iblis Zoan mengalami awak kening dan benar-benar kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Ini dialami oleh Demon Guard, para penjaga Impel Down. Para penjaga Down ini benar-benar berubah menjadi hewan telah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Ada lagi kasus yang berbeda ketika buah iblis memiliki lebih dari satu sifat. Apakah buah iblis ini telah mengalami fase The Awakening atau belum? Pertama adalah Big Mom, pemakan buah iblis Soru Sorunomi, mampu memanipulasi jiwa seseorang dan memberikan nyawanya kepada benda mati. Sifat paramesianya karena Big Mom mampu mengambil jiwa seseorang, tapi sifat logianya dia memberikan nyawa kepada benda mati, Zeus dan Prometheus. Zeus memunculkan sifat petir, sedangkan Prometheus memunculkan sifat api. Apakah ini termasuk fase The Awakening ketika Big Mom bertarung di Wano Kuni, mengambil nyawa dirinya sendiri selama 1 tahun dan nyawa anak buahnya Kaido dengan Soul Focus? Bisa iya, bisa tidak. Kemudian Marco, pemakan buah iblis Tori-Tori-Nomi mode burung Phoenix, memiliki sifat Zoan ketika Marco berubah menjadi burung dan bisa terbang di udara. Kemudian Marco juga memiliki sifat paramesia, mengubah dirinya menjadi manusia super, mampu beregenerasi dengan cepat. Tapi Marco juga punya sifat logia, menciptakan api biru. Salah satu keunikannya ialah dia mampu memblokir setiap serangan dan mampu beregenerasi dengan cepat. Apakah termasuk fase The Awakening ketika Marco mampu menyembuhkan seseorang dengan api birunya? Dan ini adalah yang terakhir atau yang ketiga. Kaido memiliki atau memakan buah iblis Uo-Uonomi mode Shiryu, memungkinkan dia berubah menjadi manusia naga. Bukan hanya mempertahankan sifat Zoannya dari naga menjadi hybrid, tetapi Kaido punya sifat logia seperti menyemburkan api, mengeluarkan petir, bahkan menciptakan tebasan angin. Apakah ini bisa disebut sebagai fase The Awakening? Kembali lagi kepada pernyataan Don Flamingo, menciptakan 1 juta kali kemungkinan ketika pengguna atau user memanfaatkan kekuatan buah iblisnya secara maksimal. Kita masuk kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan di video ini adalah fase The Awakening memungkinkan user atau pengguna buah iblis mampu menciptakan 1 juta kali kemungkinan kombinasi serangan. Kombinasi ini memungkinkan user mempertahankan sifat asli dari buah iblisnya, hanya memaksimalkan sifat asli dari buah iblis tersebut, atau berubah menyerupai Zoan, Logia, Paramecia, bahkan memunculkan sifat ketiga-tiganya secara langsung. Baik sobat anime, sobat manga, terima kasih kalian telah menonton video ini. Mungkin ini tidak menjawab secara keseluruhan karena tipe buah iblis yang ada di serial One Piece itu sangat banyak sekali yang harus dibahas. Baik sobat anime, sobat manga, dan para nakama yang ada di luar sana, saya Bang Ilham dan saya pamit dulu. Ketemu di video baru aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.